Seringkali kita ngaku negara hukum, tapi hukum itu kita tidak tahu gitu ya. Kita merasa hukum kita itu ya sudahlah, nanti kita akan bertemu aparat begini, kita akan rugi 2 kali lipat. Padahal tanpa kesadaran warga, hukum ini akan menjadi pemilik penguasa. Iya. Jadi makin peduli kita, makin podcast ini ngomong soal hukum, makin penting. Karena orang akan mendiskusikan haknya. Hukum itu bukan milik orang yang kuliah ilmu hukum. Hukum itu milik kita semua. Nah, maka saya sering bercanda ke mahasiswa saya bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi ya, sumber hukum tertinggi, peraturan perundang-undangan tertinggi, the supreme law of the land, hukum paling tinggi di sebuah bangsa, itu menjelaskan hak Anda. Makin sadar Anda, orang akan tidak mengganggu hak Anda. Jangankan soal hak-hak bernegara, hak sejahtera, hak jadi jomblo saja dilindungi, hak para jomblo saja dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Mahasiswa saya bilang, masa ada di Undang-Undang Dasar perlindungan para jomblo oleh negara? Ada. Anda saja yang belum baca baik-baik konstitusi Anda. Saya juga belum baca, itu maksudnya gimana? Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, nanti lihat audiens, bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk menikah dalam ikatan yang sah. Iya. Jadi kalau Anda jomblo sudah mau dapat orang ya untuk menghilangkan kejombloan Anda, tiba-tiba dilarang mertua, ancam mertuanya dengan pasal 28. Oh bisa ya. Anda melanggar hak konstitusional saya gitu ya. Bisa itu. Nah maksudku bahkan hal seperti itu dilindungi oleh negara. Oke, paham. Apalagi yang lainnya, hak untuk dapat lingkungan hidup yang sehat, hak untuk bersosialisasi, hak untuk berpodcast ada loh. Hak Pasal 28F, karena kita nggak bacanya dalam konteks keadaan negara, kita membaca harus ada tulisan podcastnya kan. Padahal kalau simak pasal 28F ya, setiap orang berhak untuk memperoleh informasi, mengelola informasi itu, dan menyebarluaskan informasi itu dalam berbagai media yang mereka miliki. Podcast kah, radio kah, televisi kah, kan informasi ini ya. Menyebarluaskan informasi. Mengelola informasi itu bahkan. Iya. Lalu menyebarluaskannya dalam berbagai media yang dia miliki. Iya. Nah, termasuk podcast. Hak konstitusional itu. Saya punya hak konstitusi ya untuk ini. Jadi jangan anggap hukum itu milik orang hukum. Nah, tapi ini saya tempo hari itu bertanya ke Bapak via telepon ini. Tapi saya pengen sampaikan aja kepada netizen. Jadi saya tuh berpikir tanpa mengurangi rasa hormat kita pada pejabat-pejabat yang baik hati, tetapi saya bilang bahwa rakyat itu mulai kehilangan kepercayaan pada Dewan Perwakilannya. DPR itu saya pikir tidak lagi menjadi representasi, setidaknya dalam pemikiran rakyat gitu. Boleh nggak, saya bertanya kepada Pak Ferry dulu itu, boleh nggak kita yang mengambil peran DPR itu, jadi kita bikin podcast, kita cari pertanyaan-pertanyaan netizen yang menjadi keluh kesah mereka keseharian, kemudian kita diskusikan dan semoga ini bisa didengar, karena di zaman sekarang bukan hukum yang ditakuti tetapi keviralan. Nah, jadi kalau misalkan kita dalam tanda kutip ya mengambil alih peran DPR, kita ambil aspirasi dari rakyat, kemudian sebisa yang mungkin kita lakukan, kita jadikan itu sebagai pertimbangan untuk aturan-aturan yang lebih besar, aturan publik gitu. Berarti ini pun boleh sebenarnya ya, bikin podcast mengambil jatah DPR itu boleh? Boleh. Jadi aspirasi, partisipasi itu sesuatu yang dilindungi Undang-Undang Dasar dan boleh dilakukan. Misalnya sekarang mau dibuat podcast begini untuk menampung aspirasi orang, lalu disampaikan, itu cocok dengan pasal 28F gitu ya. Yang tadi itu? Ya. Bahkan kemerdekaan pasal 27 dan pasal 28 soal berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat, itu dilindungi juga oleh Undang-Undang Dasar. Jadi hampir di seluruh lini perpodcastan yang mencoba membangun representasi publik, menurut saya bisa dilakukan. Nah, apakah ini bermanfaat bagi publik? Saya yakin itu bermanfaat. Bahkan di banyak negara ya, sebelum
parlemen itu bekerja, rakyat dulu bekerja. Saya ambil contoh. Di awal kemerdekaan Amerika, jauh bahkan sebelum awal kemerdekaan itu, Inggris memungut pajak. Ini kalau dikait-kaitkan dengan pati ya, memungut pajak. Tetapi representasi orang Amerika dalam pemerintahan Inggris itu tidak ada. Lalu keluarlah slogan publik, tidak ada pajak tanpa representasi. No taxation without representation, gitu ya. Jangan Anda ambil pajak sampai kami memiliki perwakilan kami di parlemen. Begitu juga kita di Volksrat ya, bagaimana orang memperjuangkan hak-haknya ya, keterwakilan. Jadi biasanya publik dulu ngomong, baru muncul mekanisme untuk mewakili kepentingan publik. Nah, dulu tidak ada di Inggris itu House of Commons, ya, kamarnya publik ya. Yang ada House of Lords, kamarnya kaum bangsawan. Kapan kemudian House of Commons muncul? Ya karena publik menyerang parlemen dulu. Sehingga parlemen kayaknya perlu membentuk House of Commons ya. Begitu juga kalau kita menyampaikan ke publik ya, bahwa silakan salurkan aspirasi Anda kepada kami. Lalu publik percaya itu banyak ya. Lama-lama akan muncul pemikiran di parlemen, kita nggak boleh dikalahkan oleh YouTube publik yang menampung aspirasi publik dan bicarakan itu. Lalu parlemen akan berpikir kalau gitu kita buka juga mekanisme agar kita bisa menampung aspirasi publik. Kita patuhi. Saya ambil contoh di Amerika sebelum internet muncul itu tidak ada mekanisme menampung aspirasi publik. Setelah internet muncul, kalah dengan obrolan-obrolan orang ya, di chat dan segala macam. Akhirnya parlemen membuat di websitenya ruang untuk menyampaikan petisi. Ada? Ada sekarang kalau pergi ke website Amerika ya, itu nanti di parlemennya ada mengisi petisi. Kalau jumlahnya banyak, itu bakal ditampung, bakal Indonesia dibicara. ada nggak sih gitu? Nggak ada itu pasti. Enggak. Websitenya aja cari undang-undang susah gitu ya. Kalau sudah ribut baru gitu. Nah itu juga saya ingat betul kisah amandemen ke-27 Amerika Serikat itu. Itu kisahnya yang saya tahu ya. Yang mungkin banyak story-nya, itu pasti tidak satu cerita. Itu mahasiswa mengajukan tugas kepada dosen ilmu politik di sebuah kampus di Amerika, bilang salah satu gagasan perubahan konstitusi itu kan menyampaikan aspirasi publik ya, dan dikumpulkan. Jadi ada 4 model perubahan konstitusi. Salah satunya menampung aspirasi via negara bagian dan senat. Nah itu belum pernah dipakai oleh mahasiswanya. Itu bilang di kuliahnya, saya usulkan ini diterapkan ke dosennya. Profesornya bilang usul Anda ini tidak logis gitu. Itu di awal-awal internet 80-an 90-an ya di Amerika. Lalu dia kasih mahasiswanya nilai E. Oleh sang mahasiswa karena dia baru tertarik dengan internet, dia dikeluarkan petisi. Untuk kasusnya begini, senat itu selalu menaikkan gajinya sendiri. Kewenangan senat menaikkan anggaran kan, salah satu kerjaan senat dia naikkan gajinya sendiri. Itu bagi si mahasiswa nggak adil, bagi publik nggak adil. Lalu digagas oleh mahasiswa itu tidak bisa begitu. Harusnya kalau mau punya kewenangan menaikkan anggaran, boleh Anda menaikkan gaji Anda sendiri karena kebutuhan ekonomi dan lain-lain, tapi berlaku untuk periode senat berikutnya. So itu jadi sangat fair ya kalau senat berikutnya yang menikmati itu. Dikumpulkan semua orang Amerika kemudian mengisi petisi itu. Kalau saya tidak salah ini, saya kabur-kabur cerita ini ya. Lalu kemudian jadi heboh dan diamandemen konstitusi itu dengan jalur itu, melibatkan publik lalu masuk ke negara bagian lalu penghitungan di senat. Itu amandemen ke-27 Amerika. Nanti silakan cari itu soal gaji senat. Sehingga dikabulkan sehingga senat boleh kemudian menaikkan gajinya tapi berlaku periode berikutnya. Gara-gara ini nih, internet ini. Jadi jangan-jangan apa yang Anda anggap kecil itu besar dalam aspek ketatanegaraan suatu waktu. Tahu nggak? Tahu nggak si mahasiswa ketemu profesornya lagi? Oh iya dong. Nilainya dikasih E kan? Dia kasih ini
ini apa namanya, saya sudah membuktikan ini. Si profesornya kagum, Anda luar biasa, ini sangat hebat. Tapi sayangnya meskipun Anda berhasil mengamandemen konstitusi, saya tidak bisa mengamandemen nilai Anda. Masih ego itu kayaknya. Karena mungkin karena proses penilaian sudah panjang ya. Tapi bagi saya harusnya diberikan kekhususan lah itu ya. Iya itu udah